Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Apapun situasi yang ada, tetap percaya Tuhan punya rencana, dan rencananya itu baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, kami dimampukan untuk melewati semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Esra pasal 5 ayat 2-5. Tertulis demikian. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar-Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran ada banyak tantangannya. Ketika seorang anak muda mulai rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan beribadah, meninggalkan kebiasaan buruknya, teman-temannya dari sebuah geng mulai mengejek dan menyindir sikapnya yang sok suci, lalu mengungkit masa lalunya yang kelam. Situasi itu membuat anak muda ini merasa malu dan menjadi sungkan untuk meneruskan keputusannya. Tapi kembali ia menyadari bahwa ia tidak perlu mempedulikan apa kata orang dan tidak harus kalah dengan serangan ataupun ejekan yang ada, sehingga ia pun meneruskan untuk hidup dalam kebaikan. Kita perhatikan dalam konteks Esra 5 ayat 2-5 ini. Saat Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak bersama dengan sekelompok orang Yehuda sedang membangun bait suci di Yerusalem, ada seorang bupati bernama Tatnai yang mengintimidasi mereka dengan mempertanyakan soal legitimasi pembangunan rumah ibadah itu. Ia juga menanyakan siapa saja nama-nama orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Ini merupakan sebuah intimidasi dan halangan langsung yang hendak menakut-nakuti dan menghambat mereka dalam mengerjakan pembangunan. Membangun bait Tuhan saja sudah sulit, ditambah lagi dengan tekanan dan ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Ini bagaikan pekerjaan yang mustahil dilakukan, sebab jumlah orang yang membangun tidaklah seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang menghalangi pembangunan. Apalagi ada pihak penguasa yang berusaha untuk menggagalkan. Makna ayat ini, saudara, secara praktis buat kehidupan kita pribadi adalah bahwa kita hendaknya tidak menyerah untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Sebaliknya tetap semangat untuk hidup menuruti firman Tuhan, meskipun ada suara-suara yang menentang sikap dan tindakan kita. Dalam keluarga pun, untuk membangun kehidupan yang benar dapat dikatakan tidak mudah. Ketika kita mau mengadakan mezbah keluarga, mau berdoa bersama, halangan itu bisa muncul dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Kadangkala ada perasaan malu atau enggan untuk mengajak istri atau suami atau anak-anak atau anggota keluarga lain untuk berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama. Tapi sebagai orang percaya, bagaimanapun juga kita harus berani untuk bersikap benar, mendirikan suatu kehidupan beribadah mulai dari dalam rumah tangga, dan terutama bersikap benar dalam keseharian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang ada, mari tetap setia dan teguh dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Bangunlah hidup kita yang rohani. Jangan malu, jangan takut dengan berbagai kritikan, ejekan atau penentangan dari orang-orang di sekitar kita. Selama yang kita lakukan adalah hal yang baik, yang benar, seturut dengan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan setia. Dalam berbagai tantangan yang ada di dunia ini, mari tetap hidup benar, bangun hubungan dengan Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami semua untuk tetap teguh setia dalam menghidupi kebenaran-Mu. Tetap semangat untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetap berkobar-kobar untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadari begitu banyak tantangan di sekeliling kami yang mencoba untuk melemahkan kami, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Ada hal-hal yang mencoba untuk menggagalkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tapi saat ini kami sadar, kami perlu selalu kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, dengar-dengaran dan taat kepada-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Saat ini kami berdoa untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami, memberikan semangat, penghiburan, sukacita, kekuatan, membangkitkan iman pengharapan kami. Dan Tuhan juga mengerjakan jalan keluar dalam hidup kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam segala apapun masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.